Wah, kalau kita naik perahu seperti ini, aku ingat seperti 12 murid Yesus itu loh. Murid-murid Tuhan Yesus yang naik perahu. Oh iya? Ya? Kamu masih ingat enggak 12 murid Yesus? Enggak ingat. Kapan nih masih ingat? Ingat dong. Siapa yo? Ada Simon, ada Yudas dan banyak sekali. Oh, tahu nggak ada lagunya itu? Tahu. 12 murid Yesus. Kita nyanyi yuk. Ayo. Tak kasih tahu Kak Franky. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Berapa? 12 murid Yesus. Berapa? 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Wah, ternyata kita nyanyi begitu sudah sampai di tepi. Turun yuk. Tadi kita kan bahas tentang 12 murid Yesus ya. Nah, tahu nggak kalau menjadi muridnya Tuhan Yesus itu kita harus belajar dengar-dengaran loh. Oh iya? Ya, karena Tuhan memberikan kita telinga, jadi kita buka lebar-lebar, kita harus mendengarkan. Oke? Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, berlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Oh begitu ya, selain kita mendengarkan orang tua, kita harus ini ya, membaca Alkitab ya. Betul sekali, kita harus baca Alkitab, ya. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita ingin seperti Tuhan Yesus, maka kita harus suka membaca firman Tuhan dan juga mendengarkannya. Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu. Jadikan kami anak yang manis Tuhan. Jadikanlah kami anak yang suka membaca firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi anak yang suka dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Itulah doa kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang seperti Engkau.
Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka telinga kami lebar-lebar dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo murid-muridnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, siapa di sini yang sekolah? Angkat tangan. Nah, semua pasti sekolah ya. Kakak mau tanya, kalau di sekolah itu ada siapa saja ya? Benar sekali. Ada Bapak Ibu guru dan ada muridnya. Adik-adik, kalian itu juga muridnya Tuhan Yesus loh. Zaman dulu nih, murid-muridnya Tuhan Yesus itu kalau menyebut Tuhan Yesus itu dengan sebutan Rabi. Apa sih artinya Rabi? Kakak kasih tahu ya, artinya adalah guru. Nah, seperti Bapak Ibu guru yang setiap hari bersama dengan kalian dan mengajar kalian, Tuhan Yesus juga setiap hari bersama dengan murid-muridnya. Mengajar murid-muridnya untuk berdoa, bagaimana mereka harus mengasihi dan menolong orang lain, dan masih banyak lagi. Sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, kakak mau kasih kalian ada 2 tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, yaitu jadi murid berarti harus mau belajar. Kakak percaya nih setiap hari kalian pun juga belajar. Nah, waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus itu belajarnya gak sama seperti kalian seperti ini. Mereka melihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, mereka mendengar dan memperhatikan. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka juga melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mereka juga melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada sebuah cerita di dalam Alkitab tentang 2 muridnya Tuhan Yesus nih, yaitu namanya Petrus dan Yohanes. Nah, waktu itu Petrus dan Yohanes mereka sedang mau masuk ke bait Allah untuk beribadah. Nah, di situ ada orang yang sakit lumpuh. Setiap hari orang ini duduk di depan pintu gerbang bait Allah dan dia meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat di depannya. Kita lihat ya, wah ternyata ketika Petrus dan Yohanes lewat di depannya, dia pun juga meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tapi kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Oh, ternyata Petrus dan Yohanes mereka berkata kepada orang lumpuh ini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah." Wow! Dengan sekejap orang itu berdiri, melompat dan berjalan kegirangan. Wah, ternyata waktu itu murid-murid belajar langsung dari Tuhan Yesus. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu tadi adik-adik. Dan yang kedua, sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita juga mau dengar-dengaran. Nah, gimana ya caranya kita dengar-dengaran? Kalau waktu zaman dulu nih, murid-muridnya Tuhan Yesus kan bisa langsung mendengar suaranya Tuhan Yesus. Mereka langsung bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti kita ketika kita juga bersama dengan Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu Guru mengajar, memberikan nasihat, kita pun juga mendengarkan. Tetapi kenapa ya kok kita itu harus mendengarkan? Kenapa waktu itu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mendengarkan? Bahkan Tuhan Yesus berkata loh, siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Oh, ternyata
Ketika kita mendengar, kita akan mengerti. Jadi Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu mengerti, memahami apa yang Tuhan Yesus inginkan. Sama seperti Bapak Ibu Guru kan, kalau Bapak Ibu Guru tadi meminta kalian juga mendengarkan, juga Bapak Ibu Guru pastinya kepingin kalian mengerti apa yang mereka ajarkan buat kalian. Nah, kalau sekarang kita kan gak hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus, kita nggak langsung ketemu ya, tetapi Tuhan Yesus itu memberikan kita Alkitab. Nah, Alkitab yang tentunya isinya adalah firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca firman Tuhan, kita renungkan setiap hari dan kita lakukan ya. Itu adalah 2 tugas murid Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, supaya kita menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Semua mau ya? Nah, yuk. Kalau mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, kakak mau ajarkan 1 buah lagu buat kalian. Ikuti ya. Yuk kita bilang. Jadikan aku murid-Mu Yesus, yang taat mendengar firman-Mu dan melakukan setiap hari, agar ku menyenangkan hati-Mu. Kita bilang, aku murid-Mu. Aku murid-Mu. Aku murid-Mu. Ajarku menyenangkan hati-Mu, Yesus. Yuk kita bilang sama-sama ya. Jadikan aku murid-Mu, Yesus, yang taat mendengar firman-Mu dan melakukan setiap hari, agar ku menyenangkan hati-Mu. Aku murid-Mu. Aku murid-Mu. Aku murid-Mu. Ajarku menyenangkan hati-Mu, Yesus. Adik-adik, yuk siapa yang mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Ikuti doanya kakak ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus memanggil kami untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong mampukanlah setiap kami untuk kami boleh melakukan tugas kami. Kami boleh terus belajar melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan buat setiap kami, dan kami boleh terus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah setiap kami, dan kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bilang sekali lagi ya adik-adik. Jadikan aku murid-Mu Yesus. Jadikan aku murid-Mu Yesus, yang taat mendengar
hatimu, Yesus. Yuk sama-sama kita bilang amin. Selamat menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, saat mendengarkan firman Tuhan, kita harus menghafalkan satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Isinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita hafalkan bersama-sama ya 2 kali, oke? Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Oke, adik-adik yang manis, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita memberikan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik buat kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat tanganmu ya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami memberkati setiap adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap anak-anak boleh benar-benar melakukan firman Tuhan dan menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap adik-adik. Haleluya. Amin. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus harus suka belajar. Belajar apa? Membaca firman Tuhan dan suka dengar-dengaran. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga. Minggu depan jumpa lagi.